Virgo, ini adalah general reading, tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian. Apa yang akan Anda temui rasakan 7 hari ke depan single, berpasangan, dan urusan rezeki Anda. Juga ada jawaban pesan dan note to self nantinya. Baiklah, mari kita mulai untuk single. Sepertinya akan hujan rezeki datang kepada Anda di 7 hari ke depan untuk para single. Ledakan rezeki, bahkan bukan hanya hujan rezeki, but ledakan rezeki dengan berbagai bentuk dan sumbernya. Ada kemapanan, ada kestabilan penuh dengan kejutan-kejutan, surprise-surprise. Intinya seperti itu. Perjuangan-perjuangan Anda tidak sia-sia. Anda sampai pada pencapaian Anda, goal-goal Anda, passion Anda, keinginan Anda, dan serupa lainnya. Untuk bacaan lainnya, mungkin di sini ada beberapa dari Anda yang semangat Anda akan membara untuk mengejar apa yang menjadi goal Anda. Entah apa yang mencolek semangat Anda, yang membakar semangat Anda ini, membuat Anda akan full power untuk sampai ke sana, tujuan Anda. Dan untuk beberapa dari Anda mungkin sebagai pesan di sini, adakah yang masih berada di zona nyaman? Keluarlah dari zona nyaman Anda. Anda akan merasa lebih hidup saat Anda berani untuk keluar dari zona nyaman Anda. Untuk berpasangan, beberapa dari Anda ada perselingkuhan menjadi rambu-rambu dan atau potensi untuk 7 hari ke depan. Apalagi bagi beberapa dari Anda yang langganan bersentuhan dengan perselingkuhan. Ada seseorang yang menghangatkan hati, seseorang yang menggetarkan hati, berasal dari pihak lain, bukan dari pasangan. Dan untuk Anda yang memang baik-baik saja, di sini sepertinya dunia hanya terasa milik Anda berdua saja. Yang lain ngontrak. Begitu damai, begitu terikat erat satu sama lain. Malam sudah bertemu, pagi sudah klepek-klepek, dan serupa lainnya. Tidak ingin berjauhan, ingin selalu bersama. Saling memberikan dukungan. Ya, itu yang saya sampaikan bahwa semua terasa indah untuk 7 hari ke depan bagi Anda yang memiliki hubungan baik-baik saja. Sementara yang memiliki hubungan bersentuhan dengan perselingkuhan, itu akan semakin membara dengan selingkuhannya. Semacam itu bukan bermaksud meremukkan hati Anda. Bersiaplah Anda. Tidak perlu heran, tidak perlu tumbang, tidak perlu terkejut. Karena sudah ada rambu-rambu sebelum mungkin itu terbongkar. Berselingkuh, entahlah jika ada yang terang-terangan. But di sini mungkin mengatakan bahwa berselingkuh dengan diam-diam. Sudah mulai ada getaran-getaran itukah? Atau akan bertemu dengan getaran-getaran itukah? Tapi masih diam-diam, but tidak lama akan terbongkar. Beberapa dari yang berselingkuh di sini mulai menebarkan kebohongan, mulai menanamkan kebohongan, mulai melakukan berdrama, semacam itu. Perhatikan saja jika tidak biasanya seperti itu, but kali ini melakukan itu yang tidak biasa. Dia lakukan itu, berubah sikap, dan nana lainnya, perlu Anda cari lebih, gali lebih. Apalagi jelas-jelas menimbulkan tanda tanya. Apalagi jelas-jelas Anda tahu bahwa itu adalah kebohongan. Untuk karir Anda perlu lebih fokus dalam urusan karir Anda. Anda perlu semakin mengembangkan
Diri Anda-kah dalam hal pengetahuan atau keprofesionalan Anda? Atau bisa juga di sini mengembangkan circle Anda. Semakin perlebar circle Anda, lingkaran Anda, pertemanan Anda, relasi Anda, dan serupa lainnya. Jangan dengan itu saja. Kongrat untuk beberapa dari Anda yang akan ada kenaikan jabatan. Beberapa dari Anda perlu untuk mendengarkan kata hati atau intuisi Anda untuk langkah-langkah Anda di urusan karir Anda. Dan mengatakan kepada Anda pula the word di sana untuk semakin mengembangkan karir Anda. Atau adakah di sini yang sudah berusaha untuk mengembangkan karir Anda dan memang berkembang? Yang tadinya adalah pengiriman antar kota saja. Tapi di waktu-waktu ke depan nanti bisa ekspor-impor. Semakin berkembang, semakin luas antar negara. Untuk keuangan, tampaknya di sini lebih menyoroti tentang kesehatan Anda. Jaga baik-baik kesehatan Anda supaya Anda tidak ambruk, tidak tumbang, apakah itu secara fisik, mental, hati, pikiran Anda. Jika tumbang, kesehatan itu mahal harganya, bukan cuma mahal, but mahal. Semacam itu. Dan beberapa dari Anda mungkin janganlah terlalu banyak kepikiran. Berpikir lebih, overthinking. Jika bisa Anda bawa santai, bawa slow, maka bawa santai saja, bawa ringan saja, bawa slow saja. Pikirkan diri Anda, cintai diri Anda. Semacam itu. Jadi ini lebih menyoroti secara kesehatan Anda yang berpotensi bisa terjadi pengeluaran karena Anda tumbang, sakit, dan butuh rawat medis misalnya. Dan secara pemasukan yang boleh dibilang lancar-lancar saja. Tetapi walaupun secara pemasukan dikatakan baik-baik saja atau ada kelancaran kembali, di sana ada rambu-rambu untuk Anda untuk tidak melakukan pemborosan. Apa lagi kah? Belajarlah dari pengalaman. Apa-apa yang membuat Anda jatuh, apa-apa yang membuat Anda bisa bangun kembali. Belajar dari apa-apa yang sudah terjadi. Ada sesuatu yang memang disembunyikan dari Anda. Entah apa itu. Buat mengatakan memang ada potensi dari seseorang menyembunyikan sesuatu dari Anda. Entah siapa. Dan ada seseorang yang akan bergosip tentang Anda, membuka rahasia-rahasia Anda, membongkar aib-aib Anda. Maka jaga baik-baik apa yang perlu tetap menjadi rahasia, biarlah menjadi rahasia pribadi Anda. Atau bisa juga di sini, beberapa dari Anda akan bertemu dengan seseorang yang ember. Tulis surat untuk orang terkasih untuk berikutnya. Entah I love you, entah I miss you, entah sudah makan belum, entah apa kabarmu hari ini. Atau mungkin ada yang blokir-blokiran. Bukalah saja blokir Anda. Dan biarlah mengalir. Jika memang dia pun niat untuk melakukan perbaikan komunikasi, dia akan melihat bahwa Anda sudah tidak memblokirnya, akan melakukan teks. Melakukan hobi-hobi. Lakukan apa yang menjadi hobi-hobi Anda. Berkomunikasi untuk berikutnya. Ya, harap sesuaikan dengan detail Anda.
Jaga baik-baik apa yang Anda miliki, besar kecil itu. Termasuk diri Anda sendiri. Jaga kesehatan Anda kah, dan serupa lainnya. Apa-apa yang bernilai untuk Anda. Tetaplah kuat untuk berikutnya, atau bisa juga di sini untuk beberapa dari Anda lainnya. Apakah crosswatcher atau vice versa. Tetaplah baik hati. Tetaplah rendah hati. Dan untuk berikutnya, sepertinya yang saya rasa di sesi ini adalah karma. Yang sedang terjadi atau sudah terjadi untuk mereka-mereka yang menyakiti Anda. Jadi merupakan jawaban untuk Anda yang mungkin galau, apakah dia sudah menyakiti aku? Apa yang terjadi padanya setelah menyakiti aku? Adakah karma untuknya? Dan nanana lainnya serupa itu. Ini adalah jawaban untuk Anda bahwa dia yang sudah melakukan sesuatu yang tidak baik untuk Anda tersebut sedang atau sudah menerima karmanya. Jawaban dari semesta. Sementara saya menshuffle kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda, dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Waktu yang tepat. Di sana perlu menggunakan intuisi Anda atau kata hati Anda. Apakah ini adalah waktu yang tepat? Apakah Anda perlu mencari waktu yang tepat? Sebelum titik-titik-titik. Harap isi sendiri dengan detail Anda. 44 merupakan angel number untuk Anda. 25, 38, 2150. Tanggal bulan tahun kelahiran, tanggal bulan tahun baik, penjumlahan atau kode-kode apakah? 215092, 3262, 3742, 8029. Panggilan sayang, nama panggung, tempat asal, tempat tujuan, kota, negara, F, F, V, V, N, M, U, L, W, T, E, B, R. Nama-nama bulan, Februari, Mei, Januari, Desember, November, Januari, Juli, April. Jika jawaban Anda berbentuk zodiak, inilah mereka. Scorpio, Gemini, Libra, Virgo, Aquarius, Pisces, Aries, Aquarius. Ini adalah zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda 7 hari ke depan. Membawa kabar baik, rezeki, prospek, hadiah, segala sesuatu yang baik. Cancer, Pisces, Aquarius, Capricorn, Pisces, Gemini. Yang double-double energinya lebih kuat dari yang lainnya, atau perlu menjadi sorotan untuk Anda. Note to self. Jika orang tidak mendengarkan Anda, berhentilah berbicara dengan mereka. Ya, untuk apa? Membuang waktu dan tenaga Anda saja. Anda memiliki semua sumber daya di dalam diri Anda untuk bergerak melalui apapun situasi kehidupan Anda. Tentang cinta, apa yang dipikirkan, dirasakan, ingin dikatakan seseorang pada yang lainnya. Aku berharap aku bisa mengambil rasa sakitmu dan membuatnya pergi. Wow. Aku takut jika aku tidak cukup baik untukmu. Ada seseorang yang meragukan dirinya sendiri. Tentang hubungan. Hubungan apa dengan siapa? Tampaknya ada seseorang yang sedang sangat memikirkan Anda di seberang sana. Entah siapa itu. Atau bisa juga kah
sedang memikirkan Anda, sedang merindukan Anda, sedang mengirimkan harapan-harapan baik atau doa-doa baik untuk Anda. Untuk berikutnya, ada getaran yang semakin kuat, rasa yang semakin kuat, inginnya menempel selalu. Seseorang kepada Anda, atau Anda kepada seseorang. Message from Universe. Saya menebarnya dalam bentuk pilih kartu kalau tidak menjadi pilihan Anda. Tetapi mengena di hati Anda bisa jadi itu pun adalah untuk Anda. 1, 2, 3, silakan pause jika Anda membutuhkan waktu lebih. Kartu pertama, jadilah diri Anda sendiri. Kartu kedua, jaga baik-baik apa yang Anda miliki yang bernilai untuk Anda, apapun itu. Untuk bacaan lainnya, Anda mendapatkan penjagaan dari semesta. Dan untuk Anda yang berada di kartu ketiga, hargai perasaan Anda. Perasaan marah, perasaan sedih, perasaan cinta, perasaan sayang untuk diri Anda sendiri. Hargai perasaan Anda. Jika Anda merasa berada dalam situasi yang tidak mengenakan, toksit, membuat Anda bete, dan serupa lainnya, menyingkirlah dari sana. Itu adalah salah satu bentuk dari atau contoh bagaimana Anda menghargai perasaan Anda sendiri. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.